Jadi kalau kalian ini misalnya menjadi seorang marketer gitu ya, atau menjadi wakil apapun di kantor Anda, itu kalau bisa ketemu dengan seorang yang penting gitu ya, yang apalagi kadang kita ketemu dengan public figure gitu, nggak terduga guys, ya, nggak terduga. Maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, kita punya hubungan istimewa dengan seorang tokoh guys. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita ini tidak segan-segan ya untuk turun komunikasi offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin mengetahui kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini akan membahas sebuah topik yang sangat kalian perlukan guys, yaitu 5 manfaat komunikasi offline. Ya, sekali lagi 5 manfaat komunikasi offline untuk Gen Y, Z. Jadi untuk kalian Gen Z sama Gen Yankee ya, kalian sangat butuh sekali ya. Apa itu 5 manfaat komunikasi offline? Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik yang lebih menarik lainnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi komunikasi online memang luar biasa, ya, membuka ruang interaksi publik yang lebih masif, ya, lebih cepat, sangat luas, ya, dan dengan kecepatan yang tinggi, luar biasa, ya, dalam hitungan menit sebuah informasi atau berita, news bisa tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Bahkan orang di posisi dimanapun ya bisa video call hanya dengan lewat HP, bisa saling lihat wajah, bisa berkomunikasi. Juga sebuah produk yang ditawarkan misalnya di TikTok gitu ya, baru ditawarkan nanti dalam hitungan menit sudah masuk order ya, sudah masuk permintaan. Ini memang luar biasa. Pertanyaannya, apakah dengan hebatnya komunikasi online itu komunikasi offline tidak lagi diperlukan? Nah, di sini akan saya berikan 5 fakta ya, 5 manfaat komunikasi offline ya, atau komunikasi yang hanya bisa diperoleh ya, yang tidak bisa dilakukan secara online. Yang manfaatnya bisa optimal jika dilakukan dengan offline. Yang pertama adalah membangun kredibilitas. Jadi kredibilitas seseorang itu bisa hancur akibat pemberitaan online. Kan bisa hancur. Begitu cepat diberitakan sebuah aib atau sebuah kasus gitu, begitu tersebar di online, di internet, maka hancurlah kredibilitas seseorang. Dan ironisnya, orang tidak bisa lagi membangun kredibilitas itu lewat online lagi, nggak bisa lagi. Ya. Karena tidak mudah orang diyakinkan lewat internet, tidak mudah, harus bertatap muka. Maka manfaat dari komunikasi offline itu yang pertama adalah kita untuk membangun kredibilitas. Ya. Jadi dengan membangun kredibilitas ini, ya kita bisa melihat kepribadian seseorang, attitude-nya, gitu ya, dan kita bisa memahami value seseorang, bicara dari hati ke hati. Nah, sebaliknya di online kita kan sering ya orang melakukan gimmick, orang melakukan tipu-tipu, pencitraan gitu ya, yang sebenarnya nyatanya kan nggak seperti itu. Kan itu hanya dipulas saja ya dengan Photoshop, kemudian juga dipulas dengan background gambar-gambar atau video-video yang kelihatannya mentakjubkan gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu bukan gambaran sebenarnya dari orang itu. Jadi
nggak bisa kita menilai kredibilitas seseorang itu lewat online. Sehingga kredibilitas itu hanya bisa dibangun lewat komunikasi offline. Ya, begitu juga kalau Anda ingin membangun kredibilitas juga harus ketemu offline ya dengan orang-orang yang menjadi relasi Anda. Kemudian yang kedua, dengan komunikasi offline kita juga bisa melihat ya, ini kalau terkait dengan pembelian produk ya atau jasa gitu, kita bisa dengan cara melihat langsung atau memegang barangnya ya. Misalnya ini sering terjadi ya, ini orang-orang dekat saya sendiri, saudara-saudara saya, adik-adik dan sebagainya ini misalnya membeli kebaya atau membeli pakaian lewat online gitu yang nampaknya karena begitu di kemampuan untuk apa namanya membuat angle gitu ya, penyinaran dan sebagainya kelihatan indah sekali. Tapi setelah kemudian dikirim banyak yang kecewa. Baik dari segi warnanya, coraknya, juga terutama adalah bahannya. Ternyata ya mengecewakan. Maka bisanya kita ya harus langsung lewat offline ya, karena bisa memegang, meraba dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang pertama kredibilitas tadi, ya, itu seringkali juga sekarang sudah banyak ya kantor-kantor ya, itu sebenarnya ternyata dia bukan kantornya sendiri, ya, dia hanya kantor virtual, ya. Jadi nanti kalau kalian terima kartu nama, kemudian di situ alamatnya adalah di daerah segitiga emas gitu ya, misalnya di Jalan Sudirman, di Jalan apa namanya Kuningan gitu ya, apa namanya Rasuna Said atau mungkin di SCDB gitu. Itu hati-hati guys, itu belum tentu kantor beneran, itu mungkin kantor virtual. Jadi kalian mungkin bayar 1 juta, 2 juta bisa sudah dapat alamat dan kartu nama untuk kantor telepon kontaknya, ya itu bisa juga. Jadi itu eh, dengan komunikasi online ini kita bisa langsung ya mengetahui bagaimana sebenarnya kredibilitas dari seseorang, ya. Kemudian kalau itu produk, kita langsung mengetahui kualitas produknya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dengan komunikasi offline ini ya, manfaat ketiga adalah kita bisa memaintain ya pelanggan atau klien kita. Kalau Anda menjual di online itu kan memang cepat ya, cepat dan kuantitasnya banyak gitu ya. Tetapi ya sudah beli putus, Anda nggak mungkin berhubungan lagi. Nah, untuk barang-barang yang itu harus dibeli secara rutin atau barang yang berharga mahal atau mungkin juga itu butuh hubungan jangka panjang dengan klien, dengan pelanggan, ini nggak bisa lagi. Tapi dengan kita komunikasi langsung, ketemu secara eh, offline, secara langsung tatap muka dengan customer itu ya. Nah, itu kita bisa eh, membuat hubungan personal. Dan bahkan di situ pembicaraan kadang-kadang tidak hanya sebatas produk yang kita tawarkan, kita kadang-kadang seringkali bicara yang lain ya. Mungkin juga nyangkut bergeser ke hobi ya. Mungkin sama-sama mengetahui daerah asal dan seterusnya. Sehingga hubungan itu akan lebih apa namanya lebih lama gitu ya, lebih kekal dibandingkan komunikasi lewat online ya. Kemudian yang keempat adalah, dan ini penting sekali dan ini mungkin dilakukan secara online. Apa itu? Yaitu komunikasi untuk bernegosiasi. Nah, kadang untuk barang-barang tertentu, terutama yang berharga mahal atau nyangkut sebuah proyek ya, yang vital, yang penting ya, atau pemasangan instalasi atau apa saja lah yang hal yang sifatnya bernilai tinggi itu tidak mungkin kita beli secara online. Jadi kita harus ketemu komunikasi dan kita pasti kalau kita penjual pasti pembeli mau menegosiasi atau kalau kita eh, pembeli kita juga mau bernegosiasi gitu ya. Atau juga hal yang lain komunikasi yang lain gitu ya, yang kita butuh negosiasi gitu ya. Itu apa? Politik dan sebagainya itu harus bisa ketemu offline ya. Nah, ini manfaat yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, dalam komunikasi offline ini eh,
kita seringkali ketemu dengan orang yang tidak terduga, guys. Ya, kadang-kadang suatu kali kita menyambangi ya sebuah perusahaan atau apa gitu, ketemu sama bosnya sendiri. Ini kalau tidak terduga. Kadang-kadang mungkin karena stafnya yang diberi tugas itu sedang keluar kota atau diberi tugas lain, sehingga kita ketemu bosnya. Jadi saat itu manfaatkan baik-baiknya, guys. Jadi kalau kalian ini misalnya menjadi seorang marketers gitu ya, atau menjadi wakil apapun di kantor Anda, itu kalau bisa ketemu dengan seorang yang penting gitu ya, yang apalagi kadang kita ketemu dengan public figure gitu, nggak terduga, guys, ya, nggak terduga. Maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya, ya. Jadikan beliau ini, ikat dengan beliau ini hubungan, ya, mohon kepada beliau, ya, itu ya, untuk mau disambangi lagi, gitu. Ya, bahkan terang-terangan kalau kalian masih muda, minta saja, boleh nggak Pak, saya datang lagi, saya ingin berguru pada Bapak. Langsung begitu, mereka pasti suka. Ya, nah kita punya hubungan istimewa dengan seorang tokoh, guys. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita ini tidak segan-segan ya untuk turun komunikasi offline. Banyak sekali ya, jadi banyak sekali manfaat komunikasi offline ya, relationship secara offline itu banyak sekali ya. Nanti kalian temukan di lapangan luar biasa, manfaat-manfaatnya, hikmah-hikmahnya sangat banyak. Nah, kemudian untuk komunikasi offline ini memang ada tekniknya ya, ada strateginya, ada tekniknya ini. Nah, ini jangan khawatir, saya sudah siapkan e-course ya, e-course di Gramedia Academy ya. Nah, jawaban di e-course-nya bagaimana ketika kita ingin melakukan offline ya, komunikasi offline dengan orang yang baru kita kenal, dengan pejabat gitu ya, dengan orang penting gitu ya. Nah, itu silahkan ikuti e-course di Gramedia Academy. Nanti di sana tidak hanya belajar komunikasi saja, bisa juga kita belajar bagaimana caranya mulai dari approach hingga closing penjualan. Ya, ada juga presentasi bisnis, negosiasi, bahkan public speaking, mentoring dan sebagainya. Ya, dan harganya sangat murah, hanya Rp200.000 untuk 8 paket. Sekali lagi, hanya Rp200.000 untuk 8 paket, jadi per paketnya hanya Rp25.000. Ya. Maka silakan hubungi lewat BA 0877 931 03435. Sekali lagi 0877 931 03435. Oke, sampai ketemu lagi di e-course saya di Gramedia Academy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.